Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang fikih yang membahas toharoh, sholat, puasa, zakat, wakaf, dan haji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Bismalasari dengan NIM 246101047 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3 XYE dengan dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ML. Baik, langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, toharoh atau bersuci. Toharoh secara bahasa berarti bersih atau suci. Secara istilah, toharoh adalah menghilangkan hadas, kotoran dan fisik yang menghalangi ibadah, dan najis kotoran fisik dengan menggunakan air atau tanah yang suci, atau dengan cara yang ditentukan syariat. Yang selanjutnya ada dua cara untuk bertoharoh. Yang pertama, bersuci dari hadas, dilakukan dengan wudhu untuk hadas kecil, dan mandi wajib untuk hadas besar. Jika tidak ada air, diganti dengan tayamum. Lanjut yang kedua yaitu bersuci dari najis, dilakukan dengan membersihkan benda atau tempat dari najis seperti kotoran, darah, dan air kencing sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Berikut dalil singkat tentang toharoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Ada dua jenis sholat. Yang pertama sholat fardu, sholat yang diwajibkan bagi umat muslim yaitu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua sholat sunnah, sholat yang dianjurkan seperti rawatib, tahajud, duha, witir, dan lain-lain. Berikut dalil singkat tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Baik, lanjut yang ketiga, yaitu puasa. Puasa atau saum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Lanjut, jenis-jenis puasa ada dua. Yang pertama puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang kedua itu puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Daud. Berikut dalil singkat tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Lanjut yang keempat, yaitu zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat atau mencapai nisab dan haul dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahil. Selanjutnya itu jenis-jenis zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri berupa makanan pokok. Sedangkan zakat mal yaitu harta, zakat yang dikeluarkan dari harta seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, dan hewan ternak. Berikut dalil singkat tentang zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Baik, kita lanjut yang kelima, yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang, seperti tanah dan bangunan, dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah atau masyarakat umum demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya itu jenis-jenis wakaf. Yang pertama itu wakaf ahli atau keluarga. Wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keluarga dan keturunannya sendiri terlebih dahulu. Yang kedua itu wakaf khairi atau umum. Wakaf yang manfaatnya langsung ditujukan untuk kepentingan agama dan masyarakat luas, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Berikut dalil tentang wakaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 92.
Lanjut yang keenam, yaitu haji. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah pada waktu tertentu atau bulan Zulhijjah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tawaf, sa'i, dan wukuf dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Berikutnya jenis-jenis haji. Yang pertama haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji saja tanpa umroh. Yang kedua haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan haji, kemudian melaksanakan haji. Yang ketiga itu haji qiran, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dalam satu niat dan ihram. Berikut dalil singkat tentang haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari atas kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97. Demikianlah materi singkat tentang fikih ini yang saya sampaikan. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita semua serta memotivasi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun semangat saya sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal di kemudian hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.